Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke kawan-kawan semua, pada hari ini saya akan membawakan alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi Raja Singa. Manhwa ini adalah sisi lain dari pohon Ziyu ya, karena latarnya sama, yaitu bumi yang berubah menjadi zaman yang terjadi gelombang energi spiritual. Ya mungkin waktunya saja yang berbeda. Kalau pohon Ziyu kan awal-awal munculnya gelombang spiritual. Kalau ini si Raja Singa ini beberapa tahun setelah gelombang spiritual terjadi. Dan ya oke, kita langsung saja capcus di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi Raja Singa, yang judul komiknya Golden Lion King. Itu ya, Golden Lion King, bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau Anda mau mencari silahkan dicari Golden Lion King. Awal cerita diperlihatkan di gunung berkabut dan banyak pelangi di situ ya, dan terlihat gerombolan hewan mutasi berlari menghindari sesuatu. Tampaknya para monster itu lari dari sesuatu yang menakutkan. Kemudian diperlihatkan ada cewek yang berlari juga itu ya. Ia sepertinya dikejar oleh sesuatu dan ternyata dikejar sama tentara. Wadidaw, banyak banget dah tentaranya itu. Gadis itu pun melihat kalau di sampingnya ada gerombolan hewan mutasi yang berlari secara bergerombol, dan ia langsung kepikiran ide. Tapi salah satu tentara itu ada yang menembak, dan itu ya, ia langsung melontarkan satu tembakan ke arah cewek itu dan kena. Wanjerit. "Hei goblok, siapa yang menyuruhmu menembak?" ucap salah satu tentara itu. "Di bawah sana banyak monster mutasi. Kalau keberadaan kita diketahui, bakal mudar kita semua, goblok," ucap tentara itu yang marah-marah. Dan benar ucapannya, ada babi mutasi yang melihat para tentara. Dan para tentara pun jadi panik dihampiri oleh babi itu. Dan wah, babi itu berlari menuju si tentara. Dan para tentara malah pada kabur. Dan orang yang marah-marah tadi itu ya langsung bersiap. Ia mengeluarkan bazooka dan duar dem. Wanjerit, babi bisa membelokkan bazooka sehingga meledaknya ke tempat lain. Si tentara jadi panik. Ia nggak nyangka bazokanya bisa dibelokkan. Wadidaw, bahaya ini. Akan tetapi, wah, suara singa meraung-raung. Itu adalah si singa emas, Raja Gunung Pelangi. Tampangnya sangar banget, cuk. Baru keluar MC kita ini sudah langsung OP, overpower. Terlihat dua tentara terpesona dengan adanya si singa emas. Ia benar-benar takjub dengan keindahan bulu-bulu emas si singa. Mereka berpikir sepertinya membawa singa emas itu akan membuat kita kaya raya. Wadidaw, manusia tamak banget dah. Dan ya, tembak. Waduh, manusia serakah banget dah lu. Ditembaki senjata manusia. Singa emas santai saja, ia tidak merasakan apa-apa. Ia pun melompat ke arah tentara dan cot, dicatek dah itu tentara. Kemudian tentara yang membawa bazooka marah. Ia juga akan membazooka si singa emas dan slup. Waduh, bazokanya malah ditutup pakai jarinya si singa emas dan duar, meledak. Si pembawa bazooka meledak. Wanjerit, OP bener ini MC-nya. Dan ya, tentaranya mudar semua, nggak ada sisa satupun. Walah, maaf ya tentara, ini salahku karena aku terlalu kuat. Padahal cuman mengeluarkan aura tubuh malah pada mudar semua. Ya ini gara-gara gelombang spiritual itu aku malah dikirim ke masa depan yang mana dunia telah berubah.
Dan sekarang setelah 1 tahun di sini, aku malah jadi Raja Gunung Pelangi. Wadidaw, merepotkan banget. Waduh, ternyata dia dari masa lalu menuju masa depan ya. Ya, kemudian diperkenalkan MC kita namanya Liu Fan, seorang yatim piatu. Pada usia 17 tahun, ia bekerja menjadi kurir paket JNT. Kemudian terjadi gelombang spiritual dan ia terkena gelombang tersebut dan terlempar ke dimensi lain. Tapi ia terlempar sebagai singa emas dan di tubuh singa emas itu dia sangat OP, sangat overpower karena setiap ia melakukan sesuatu, ia pasti tambah kuat. Bahkan kencing sama boker pun kekuatannya jadi bertambah. Pokoknya semua gerakannya membuat dirinya jadi tambah OP. Seperti halnya saat ini, ketika si babi melihat singa emas dan ketakutan melihat singa emas, kemudian kabur dah, maka status prestisnya bertambah. Wanjerin, gak ngapa-ngapain, cuman diliatin doang, malah statusnya bertambah naik. Wadidaw. Kemudian ada burung beo yang menghampiri si singa dan ia melapor kalau monyet-monyet yang berbaju itu ya alias manusia sudah pada di-kill semua. Dan ada lagi itu ya ular hijau, ia memuji-muji si singa karena ia kuat banget. Sepertinya dua hewan mutasi itu adalah anak buah si singa emas. Dan ya inilah Golden Lion, si Raja Gunung Pelangi. Kalian semua jangan ribut, raja kalian ada di depan kalian. Jadi tunduklah kepada raja kalian, Golden Lion Liu Fan. Teriak ular hijau yang membuat semua hewan mutasi yang tadi berlari berhenti dan menunduk di hadapan raja singa emas, Liu Fan. Kemudian Liu Fan melihat si gadis yang ditembak tentara itu ya, dan terlihat auranya muncul dari tubuhnya. Ia telah mudar tapi tubuhnya dipenuhi aura. Kemudian Liu Fan meniupkan energi spirit kepada tubuh cewek itu dan wush, muncul arwah si cewek. Wanjrit, malah muncul arwah seksi. Arwah si gadis pun melihat ke arah singa emas dan singa emas pun malah full senyum. Wadidaw, waifu baru ini. Dan ya, scene pun berpindah di dalam goa hutan pelangi. Si cewek nangis setelah dibangkitkan menjadi hantu dan Raja Singa menyuruhnya berhenti menangis. Soalnya hantu nggak punya air mata. Dan tiba-tiba ada notifikasi muncul yang membuat Raja Singa kaget. Soalnya ia disuruh untuk mengikat jiwa si cewek itu. Tapi Raja Singa tidak mau mengikat si cewek itu sebelum ia tahu kenapa ia tidak mau pergi ke kayangan, malahan milih menetap di bumi. Berarti ada sesuatu niatan ya yang membuat ia seperti itu, tertahan ke bumi. Kemudian ada cewek dengan pakaian hijau yang mengajak ngobrol si hantu. Ia mengatakan kalau si hantu harus jujur dengan dirinya sendiri. Dan ternyata si cewek hijau itu adalah ular hijau yang tadi itu ya. Ia bisa berubah menjadi manusia. Ya, itu berkat spirit power dari Raja Singa. Soalnya ular hijau terikat spiritnya dengan spirit Raja Singa. Jadi bisa dikatakan ia adalah selirnya. Wadidaw, ada selir ular. Walalah. Mendengar dua cewek ngobrol, singa Liu Fan jadi ngantuk. Ya, kemudian ular hijau menasehati lagi supaya si hantu memberitahu niatnya yang paling dalam. Kenapa ia masih ada di bumi. Dan ia pun mengatakan apa yang paling kau inginkan atau obsesi apa yang ingin kau capai. Si cewek hantu pun kaget dengan pertanyaan itu, soalnya niatannya adalah membalas dendam. Ia ingin membalas dendam perbuatan para tentara yang telah mengkill semua keluarganya, bahkan semua penduduk desa. Dan ya, kita flashback dulu. Itu ya flashback ketika si cewek itu masih jadi manusia dan ditampakkan itu ya ada sebuah desa namanya Desa Meng.
Di desa itu sekarang dikuasai oleh sekelompok prajurit yang bersenjata lengkap. Mereka menangkap semua warga desa Meng dan membawanya ke dalam hutan kegelapan. Kepala desa berusaha memohon untuk melepaskan anak-anak dan para wanita supaya mereka bisa melanjutkan hidupnya. Tapi si tentara malah memukul kepala desa dan menyuruh para warga untuk menurut saja. Gak usah banyak bacot, cok, udah nurut aja. Kemudian Pak Kepala Desa disuruh berjalan di dalam hutan kegelapan. Dan itu ya, yang mana setelah berjalan beberapa meter, kepala desa, kepalanya kesakitan. Ya benar-benar kesakitan dan hilang. Pak Kepala Desa ditelan oleh sesuatu yang hitam. Wadidaw, apaan itu dah? Tentara yang melihat itu langsung panik dan warga pun panik melihat Pak Kepala Desa tiba-tiba lenyap. Tapi bangkainya tentara malah menyuruh bocil FF untuk berjalan ke depan menggantikan Pak Ketua Desa. Dan hilang lagi, diganti lagi, hilang lagi, diganti lagi, hilang ganti, hilang ganti, hilang ganti, terus menerus seperti itu. Terus menerus seperti itu sampai tiba giliran si gadis cewek itu ya, yang jadi hantu tadi ya. Dan ia adalah warga terakhir karena semua warga desanya telah lenyap tanpa sisa, tinggal ia seorang. Ia memandu para tentara berjalan ke depan dan ia melihat para warga yang tadi hilang. Dan warga itu berubah menjadi cahaya dan menuntun dengan cahaya terang. Si gadis berlari mengikuti cahaya terang itu dan sampailah ia di depan bunga merah. Itu bunga lingzi. Itu bunga yang sama seperti di bunga pohon ziu itu ya. Bunga yang menyerap energi spiritual dan itu memadat di dalam kelopak bunganya. Yang kemudian gadis itu memakan bunga lingzi dan tubuhnya dipenuhi energi spiritual. Dan setelah memakan bunga lingzi, ia bersembunyi dari para tentara. Tapi bos dari para tentara ngamuk-ngamuk karena tidak mendapatkan bunga lingzi. Ia marah sekali sama anak buahnya. Goblok, yang dicari itu bunganya, bukan makamnya. Goblok. Dan ya, dicarilah si cewek yang telah memakan bunga lingzi. Dan ya, sampai di bukit awal cerita itu ya, yang lari-lari, yang akhirnya ia modar ditembak tentara dan bertemu Raja Singa Liu Fan. Kembali ke saat ini, ular hijau kesal sekali. Ia marah-marah sama manusia yang telah itu ya membantai satu kampung. Wanjerit, pedebah manusia. Ya, obsesi balas dendam itu yang membuat roh ini bertahan untuk tetap hidup di bumi. Ucap Liu Fan, ia akan terus seperti itu sampai dendamnya terbalaskan. Ini merepotkan. Ya, daripada rebahan terus di markas, mending olahraga dulu dah. Bagus sekali ya kalian membantu si cewek itu untuk membalas dendam. Dan ya, oke, aku akan mengikat arwahmu dan menjadikanmu familiarku, dan masalahmu akan menjadi masalah kami juga. Apa kau mau? Ucap Liu Fan. Ya, ditanya seperti itu, si arwah malah nangis dan ia mengatakan, aku mau rajaku, aku mau Raja Singa. Dan cahaya lingkaran terbentuk, ikatan sukses, misi selesai, hadiah 1 body fragment. Body fragment, apa Anda? Ucap Liu Fan. Setelah dibuka statusnya, ternyata body fragment itu berfungsi untuk membuat Liu Fan mendapatkan tubuh manusia, tapi hanya sehari dan powernya berkurang. Jadi ini item untuk merubah tubuh singa menjadi tubuh manusia. Ya, OP sekali dah itemnya, lumayan dah, jos kados. Hei, siapa namamu? Apa kau benar-benar ingin membalas dendam? Tanya Liu Fan. Kemudian si cewek menjawab, namanya adalah Xiao Ling Er. Ia masih memiliki dendam, tapi yang paling ia inginkan adalah menyelamatkan para warga dari desa Meng. Ia berharap mereka semua hanya lenyap, tidak mati, dan termasuk kedua orang tua mereka ya. Ia ingin menyelamatkan mereka semua. Dan tiba-tiba Liu Fan menghembuskan nafasnya dan keluar singa bocil. Kemudian raja memberitahu kalau singa bocil ini adalah kage businnya dan diberi nama Liu Fan. Ia akan menemani Xiaoling untuk pergi ke desa Mang. Dan satu lagi,
Ditiup lagi, ada gelembung ungu yang diberikan kepada Xiaoling, dan pecah dah itu. Muncul pisau taring raja, itu pisau dari kukunya raja. Hati-hati menggunakannya karena sangat tajam, ucap Raja Singa. Dan ya, Xiaoling langsung bersujud dan berterima kasih kepada Raja Singa Emas karena mau menolongnya dan membantunya menyelesaikan obsesinya. Ia benar-benar berterima kasih. Dan tidak hanya Raja Singa yang mau membantunya, ular hijau ia pun mau membantu si gadis itu. Dan ya, ia langsung berubah menjadi cahaya biru yang akan menyinari perjalanan Xiaoling menuju ke desa Mang. Dan ya, perjalanan pun dimulai. Dan ya, scene pun berpindah. Di hutan di dekat desa Mang, Liu Fan, Xiaoling, dan ular hijau sudah sampai di dekat desa Mang, tepatnya di tempat para warga yang menghilang. Liu Fan merasakan energi negatif di tempat itu yang sangat tinggi. Ia merasa tidak nyaman dan sampailah mereka di suatu tempat yang banyak tengkoraknya itu ya. Wadidaw, itu tengkorak apa dah, banyak banget. Dan ternyata itu tengkorak para warga desa Mang yang menghilang itu ya. Wadidaw, pantas banyak banget. Kemudian Xiaoling mengamati tulang-tulang itu. Dari bajunya ia kenal salah satunya itu adalah baju kepala desa. Wadidaw, Xiaoling jadi sedih melihat kepala desanya. KO. Dan ya, kemudian Liu Fan melakukan jampi-jampi kepada tulang-tulang itu, yang mana keluar cahaya biru. Setelah Liu Fan mengucapkan jampi-jampinya, dan wush, cahaya birunya terbang ke atas. Kemudian Liu Fan memberitahu kalau ia telah memurnikan para roh warga yang telah tewas. Semuanya telah kembali ke kayangan. Dan beberapa saat kemudian Liu Fan dan Xiaoling mengubur semua tulang-tulang itu biar gampang ya, dikubur massal aja gitulah, ditumpuk jadi satu terus dikubur. Tapi ada yang kurang. Menurut jumlah tulang dan pakaian yang ia kenal, Xiaoling masih belum menemukan jasad ayah dan ibunya. Ia tidak menemukan tulang-tulang mereka dan ia ingin mencari ayah ibunya, barangkali masih selamat. Akan tetapi Liu Fan merasakan ada keberadaan manusia di dekat mereka, dan manusia itu ternyata sedang makan. Wadidaw, habis kill malah asik makan. Ya, mereka pun asik ngobrol tentang kejadian ngebantai warga di desa Mang. Mereka menganggap kalau manusia-manusia yang menjerit minta ampun itu ya lucu banget kelihatannya. Dan ternyata mereka makan sambil nendang-nendang tengkorak jasad dari desa Mang. Wanjir, psikopat ternyata ini orang. Apalagi salah satu tentara itu malah nginjek tengkorak sampai retak. Waduh, sambil ketawa lagi, berdebah ini manusia. Hal itu ternyata membuat Xiaoling marah. Ia langsung mencabut pisaunya, tapi ditahan oleh Liu Fan. Soalnya ada yang datang dan terlihat dah ada helikopter yang menurunkan seseorang. Nyonya Mil Yuan, selamat datang, ucap para tentara yang memanggil orang yang berbadan kekar. Orang yang berbadan kekar itu Nyonya Mei Yun. Dan terlihat dah cewek berbadan kekar bernama Mei Yun. Ia adalah komandan dari markas Joxing. Itu sebuah organisasi tentara bayaran. Wadidaw. Kemudian Mei Yun berjalan ke arah hutan gelap. Tepatnya ke arah area di mana para warga modar. Itu ya, para warga lenyap gitu ya. Dan ia pun melihat tanah yang ada di situ. Ternyata tanahnya berubah menjadi life soil. Apaan dah tuh? Liu Fan pun belum tahu apa itu life soil. Dan Miuyan akan memanen tanah ini setelah 5 tahun. Karena tanahnya akan berubah menjadi batu energi spiritual yang cukup besar. Wadidaw, ternyata gitu ya cara kerjanya. Liu Fan yang mendengar itu jadi dapat ilmu baru. Karena tanah-tanah yang dihinggapi mayat-mayat manusia atau hewan mutasi akan memadat dan berubah menjadi batu energi spirit. Dan itu baru ia ketahui, yang kemudian keluar dah bertambah satu poin kecerdasan di tubuh asli Liu Fan, si Raja Singa itu ya. Wadidaw, cuman dengerin ilmu dapat status tambahan. Dan status itu malah status pengetahuan. Wadidaw, gampang banget dah dapat itu ya, dapat statusnya. Ternyata Raja Singa kita benar-benar OP. Wajib. Dan ya, bersambung dulu ya Pak Bos semuanya. Sampai sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan di part selanjutnya.
Oke, terima kasih sudah menonton. Saya Wibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam cuy.